Para pengamat YAM, benarkah ada perintah untuk tidak mengkritik Indra Safri? Gagal total di kualifikasi Piala Asia, padahal sudah TC kemana-mana, namun anehnya tak ada pengamat yang mengkritik dan malah diam 1000 bahasa. Bahkan seorang pembawa acara olahraga, yakni Tio Nugroho, merasa heran dan aneh. Tio Nugroho bahkan menduga jika ada perintah terselubung kepada para pengamat sepak bola untuk diam dan tidak mengkritik Indra Safri meski gagal total. Tentu ini berbeda dengan pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong, yang selalu diserang habis-habisan padahal tim yang ia latih menang. Bagaimana menurut kalian? Ya wajar kalau kita berpikir, ya lu lokal lu aman, kan begitu. Karena sejauh ini pengamat-pengamat yang biasanya komennya itu keras sama STY, tapi kegagalan U20 di bawahnya Indra Safri seperti mereka terjun ke dalam goa. Walaupun ada beberapa sih yang bersuara, tapi tidak sekeras waktu mereka menyerukan soal STY. Tidak apa-apa, mereka punya hak untuk tidak berbicara, tapi kita juga punya hak untuk menanyakan kemana mereka. Kenapa kok mereka diam ketika ada satu pelatih yang katakanlah gagal di Piala Asia U20, tapi tidak dikomentari. Terlepas itu ada perintah untuk diam atau tidak, saya pikir ya itu masih sekedar isu. Tapi ya kita juga perlu menanyakan, kita punya hak untuk menanyakan kemana mereka, orang-orang atau pengamat-pengamat yang sebelumnya keras terhadap mantan pelatih timnas, tapi ketika ada pelatih lokal yang melatih timnas U20 gagal di Piala Asia, ya mereka diam, terkesan lembek, dan ya mungkin lokal ya kau aman, kan begitu. Pelatih bingung, pemain bingung, penonton tambah bingung. Di pertandingan terakhir Piala Asia 2025 kali ini, Indonesia melawan Yaman di match yang bisa dikatakan tanpa beban ini. Kita yang lihat di TV aja sampai gregetan. Lagi-lagi antisipasi bola atas masih menjadi kendala utama si Sapri. Beruntung penampilan kiper Fitra di malam ini sangat baik sehingga mau menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Ya, betul. Permainan gimana? Ya nggak beda jauh, walaupun lawannya udah dikasih yang lebih ringan, masih muter-muter dan bingung sama kayak pertandingan sebelum-sebelumnya. Masih gocek sana sini, passing muter-muter, finishingnya juga jelek banget. Beruntung banget nih Indonesia nggak pulang dengan 0 poin hari ini. Sapri ini harusnya terima kasih sama Fitra yang udah nyelamatin muka Indonesia di mata Asia. Udah habis ini kita tetap support timnas U20 guys. Kalau si Sapri udah diganti, tapi ya kalau belum ya ngapain optimis, orang hasilnya bakal sama aja. Klik link di Tapi kita ada kemajuan loh, 2 kali kalah dan sekali imbang, dan akhirnya strategi yang dibilang sama coach Indra Safri bahwa nanti dia akan kasih keluar strateginya, itu sudah dikeluarkan tadi malam loh. Kita apresiasi itu. Jadi sekarang kita itu setara Yaman. Kita satu kelas dengan Yaman karena kita bisa tahan imbang Yaman itu. Kita tidak satu kelas dengan Iran, kita tidak satu kelas dengan Uzbekistan, tapi kita satu kelas dengan Yaman. Jadi kita bisa tahan mereka itu. Padahal mereka secara permainan tidak buruk-buruk juga, ya kan? Maksudnya tidak bagus-bagus juga, ya biasa-biasa saja, tapi kita ya tidak bisa kasih kalah mereka. Ya, jadi kita satu kelas dengan mereka itu. Itu yang perlu kita apresiasi. Sehingga kita pulang dengan tidak bawa 0 poin. Jadi pada saat para pemain Indonesia itu mengandalkan speed, ya, mengandalkan otot, tapi tidak mengandalkan intelijensi, ya, gimana caranya bisa bermain secara konsisten selama 90 menit untuk bisa menciptakan beberapa peluang emas, kemudian tentu mengkonversikan peluang-peluang emas tersebut agar bisa mencetak gol. Malah saya melihat penjaga gawang yang kali ini diturunkan, Fitra, melakukan banyak sekali penyelamatan itu di babak kedua. Artinya pada saat kita punya pemain ya pegang bola lari-lari sampai bingung mau buat apa. saat para pemain itu tidak bisa bermain dengan intelijensi, ya dalam membongkar pertahanan dari tim lawan, yang terjadi adalah penurunan performa di babak kedua. Yang tadi bisa kita lihat secara jelas. Apalagi dengan ditarik keluarnya Jens Raven dan juga Welber Jardin yang sebetulnya. Iya betul. Welber dan si Jens itu ditarik keluar ya full lokal semua, tapi tidak terlihat itu gebrakan yang dibuat sama pemain-pemainnya. Justru lebih hancur, biasa saja. U20 kandas di Piala Asia. Ada efek dari hilangnya STY nggak? Iya, kalau gua tahun kemarin juga SCI kan nggak juga masuk lolos grup kan nggak. Iya betul. Ya, sekali menang, sekali seri, sekali kalah. Iya kalau sekarang kan 2 kali kalah, sekali seri. Iya. Oh jadi ada kemunduran gitu kan? Iya. Baik statistik ya, Bang? Baik statistik. Jadi STY dipecat, timnas U20 out menurut lo? Iya Bang, iya juga. Ya, faktanya begitu ya. Faktanya begitu sih. STY dipecat, U20 out. Fakta, meskipun STY juga bawa tim U20 juga out juga gitu.
Ini kalau dulu penjawabnya apa? Kalau menurut gua karena pakai TC jangka panjang, mesti mereka masuk kompetisi aja. U20 Iya, karena memang kita nggak punya kompetisi di umur itu bang. Jelas itu. Nggak ada. PSSI dong. Iya sih bang. Menurut lu PSSI harus buat. Harus lah bang. Ya tapi PSSI sibuknya kan ini untuk naturalisasi aja. Ya betul, harusnya ada kompetisi juga di dalam negeri yang untuk kelompok umur, tapi kan itu belum terlihat. Tapi terlepas STY pernah gagal atau tidak, tapi setidaknya lebih bagus STY daripada Indra Syafri. STY itu hanya kalah selisih gol dari Irak, sedangkan kita cuma bawa pulang 1 poin dan kita cuma memasukkan 1 gol dan kemasukan 6. Bayangkan teman-teman betapa buruknya U20 di edisi kali ini. Kok bisa akhirnya timnas Indonesia cuman mendapatkan pelajaran di ajang Piala Asia tanpa mendapatkan 1 kemenangan saja. Gila. Ya, pada pertandingan antara timnas Indonesia versus Yemen berakhir sudahlah dengan skor 0-0. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya tunggu 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, akhirnya pertandingan terakhir di fase grup antara timnas Indonesia versus Yaman, tim yang bisa dibilang sama-sama bapuk, akhirnya sudah selesai. Dan skornya berakhir dengan kacamata kedua tim sepertinya tidak ingin mendapatkan kemenangan karena tidak mendapatkan 12 poin. Dengan berakhirnya pertandingan ini, berakhir pula lah perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia. Dengan pertandingan ini menandakan, membuktikan kalau taktik Indra Syafri memang benar-benar disimpan dan gak tahu disimpan di mana, sehingga Indra Syafri di ajang Piala Asia lupa tidak membawa taktik yang sudah disimpan dari kemarin. Lupa di Indonesia itu. Imbang rasa terbantai. Itu adalah kata-kata yang pas ditujukan untuk timnas U20 asuhan Indra Syafri. Lawan Yaman, mereka betul-betul dipermalukan. Dipermalukan dalam arti Indonesia yang katanya negara kuat sepak bola Asia diajari cara bermain bola sama Yaman. Tadi kalau kalian nonton pertandingannya ya, timnas asuhan Indra Syafri mainnya sama. Kalau nggak mainnya bingung, ya udah long ball ke depan. Sementara Yaman main dengan ball position, nggak takut main bola bawah, main betul. pendek, main 1-2. Walaupun mereka tidak cetak gol, tapi permainan mereka itu sangat menarik dilihat. Jadi kalau bisa dibilang ya, tadi supporter Indonesia yang nonton itu menikmati nonton pertandingannya Yaman, nomor 15 dan nomor 18, badannya kecil, tapi bisa meliuk-liuk, ya melewati larinya kuat Indonesia. itu. Bahkan dikolongin tuh pemain Indonesia. Dan ada momen di babak pertama pemain itu pendek bisa menang duel udara loh. Jadi kayak anak SMA tanding lawan anak SD. Asli nggak habis pikir aku loh lihat timnas kita. Aku berandai-andai kan, andai kata TC kita yang ke luar negeri itu ya, TC ke Korea, Jepang, ke Prancis, ke Italia. Kalau TC itu ya dikasihkan ke timnas Yaman yang tadi, timnas Yaman bisa juara. Betul. Oh alah timnasku. Pokoknya mainnya hancur sama dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir, mainnya sama itu. Timnas asuhan Indra Syafri berhasil menahan imbang tim kuat Yaman. Berhasil. Ya, timnas U20 Indonesia yang dilatih Indra Syafri itu berhasil mencetak prestasi menahan tim kuat Yaman. Kalau Malaysia berhasil menahan imbang Korea Selatan, nah timnas Indra Syafri itu menahan imbang tim dari Arab Yaman. Karena kan kalau kita lihat selama ini timnas U20 itu kan kelasnya Brunei, ya, kelasnya Laos atau kelasnya Timor Leste. Nah lawan Yaman ini kan tim besar, menahan imbang 0-0 itu adalah prestasi yang sangat hebat. Kalau kita bicara rank FIFA, Indonesia kan rank 130. Sementara Yaman itu rank FIFA-nya itu 140-an. Berarti lebih tinggi 140 kan? Lebih tinggi nilainya. Makanya ini tim besar ya, tim besar. Hebat banget timnas Indra Syafri. Bisa imbang lawan tim besar Yaman. Kalian tadi nonton pertandingannya ya, Yaman itu bermain sangat hebat kan ya. Majar mereka tim besar ya. Mainnya sangat rapi, main bola bawah, main 1-2, main. Pokoknya Yaman berani lah ketimbang kita yang mengandalkan lari tiba-tiba long ball. Akhirnya hilang momentum dan kita tidak bisa cetak gol. Mungkin kita punya peluang lewat Amaola saja, tapi setelah itu ya hilang. Boro-boro ke Piala Dunia, lanjut ke babak berikutnya aja enggak. Indra Syafri gagal total. Layakkah dicoret? Sebelum itu lanjut, buat yang pengen update terus tentang timnas Indonesia, bantu gue dulu follow, ilangin tanda-tanda sebelah, dipencet yuk, sikat.
Ya, baru aja selesai pertandingan Indonesia menghadapi Uzbekistan. Pertandingan kedua Indonesia lagi-lagi kalah, guys. Walaupun masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman, tapi sudah dipastikan Indonesia gugur dari babak penyisian dan target ke semifinal jauh. Tapi kalau Tidak dibilang gagal total, kelihatan. enggak juga, guys. Coach Indra Safri enggak 100% gagal total karena dia memunculkan bakat-bakat baru seperti Dennis Raven dan Marcelinus Amola yang di hari ini mereka bermain cukup baik, guys. Terutama Marcelinus Amola melakukan tusukan-tusukan dari sayap kanan. Dan Dennis Raven mencetak gol yang cantik di babak pertama tadi, guys. Selain itu juga tadi pemain U17 yang naik ke U20, Evandra bermain cukup baik di lini tengah dan membuat beberapa kali tusukan-tusukan ke depan. Di babak pertama sebetulnya permainan kita sudah membaik dibandingkan pertandingan ketika menghadapi Iran. Tapi sayang sekali di awal babak kedua Iran mencetak gol cepat di menit ke-46. Dan mulai dari situ konsentrasi pemain runtuh, passing-passing kembali lagi tidak akurat, dan fokus di belakang. Lagi-lagi bola-bola crossing yang membahayakan membuahkan gol. Dan Coach Indra Safri belum bisa menemukan solusi yang terbaik untuk hal itu, guys. Pokoknya tidak ada solusi lah, tidak ada strategi lain lah. Entahlah, saya tidak mengerti juga TC berbulan-bulan tapi hasilnya seperti ini. Halo, Coach Indra. Waduh, gimana Coach, ini mau nanya sih, kan kemarin tuh ngomong katanya strateginya disimpan buat nanti. Nah ini saya nunggu dari sampai sekarang nih, game ketiga nih, game terakhir. Kita gak lolos dan mainnya gitu-gitu aja. Apakah strateginya udah dikeluarin apa belum ini teh? Sudah, itu makanya kita imbang 0-0, Bang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal timnas U20 yang gagal total dan kita hanya bisa bawa pulang 1 poin dan ya tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Dan untuk bermain di Piala Dunia mimpinya pupus sudah, dan kita tetap dukung mereka. Mereka sudah berjuang mati-matian, mereka sudah memberikan yang terbaik, mencoba memberikan yang terbaik tapi gagal. Ya kita apresiasi yang sudah mereka lakukan dan kita tetap dukung timnas. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.